Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar geometri, yaitu garis dan sudut. Jadi materi kita yaitu garis dan sudut. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang garis dan sudut, maka konsep dasar pada geometri itu diawali dengan titik. Apa itu titik? Banyak yang menjawabnya dengan titik adalah akhir dari kalimat. Jadi itu yang selama ini paling banyak dijawab, titik itu adalah akhir dari kalimat. Namun titik pada konsep matematika berbeda. Titik pada matematika disebut juga sebagai simbol. Simbol matematika yang tidak memiliki nilai. Selain tidak memiliki nilai, titik juga tidak memiliki arah. Jadi titik itu simbol matematika yang tidak ada nilainya. Ini definisi dari titik. Lalu bagaimana penulisan titik? Penulisan titik. Oke, misalkan ini adalah sebuah titik. Namanya titik A. Titik harus ditulis namanya dengan huruf kapital. Seperti ini contohnya, yaitu titik A ditulis dengan huruf kapital. Lalu misalkan ada titik D menggunakan huruf kapital. Lalu ada titik Q menggunakan huruf kapital. Jadi titik, penamaan titik itu menggunakan huruf kapital dan namanya ditulis berdekatan. Baik itu di sebelah kanan titik itu, di sebelah kiri juga bisa, di sebelah atas juga bisa. Yang penting berdekatan dengan simbol titik tersebut. Jadi ini adalah konsep dasar dari geometri. Lalu kita masuk ke pembahasan yang sesungguhnya pada materi ini, yaitu tentang garis. Apa itu garis? Ini pertanyaan yang paling simpel. Apa itu garis? Garis ini ada kaitannya dengan titik, di mana garis merupakan sekumpulan titik. Jadi jika garis merupakan sekumpulan titik yang saling berdekatan, yang saling bersinggungan atau berdekatan. Jadi pada sebuah garis, misalkan ini sebuah garis, ini sebetulnya adalah kumpulan dari sekian banyak titik yang saling terhubung. Jadi garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Itu definisi garis. Lalu jenis garis itu ada dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan garis lurus. Lalu ada yang kedua namanya garis lengkung. Jadi ada garis lurus, lalu ada garis lengkung. Garis lurus ini kita dapatkan dengan cara membuat garis menggunakan mistar atau penggaris. Jadi hasilnya pasti lurus seperti ini. Ini namanya garis lurus. Lalu selain garis lurus, bentuk yang lain yaitu garis lengkung. Seperti ini. Yang jelas dia tidak lurus. Arah dari garis ini bisa berputar. Pertama dia mengarah ke sana, lalu mengarah ke sana, lalu mengarah ke sana, balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Ini disebut sebagai garis lengkung. Sedangkan pada garis lurus, arahnya selalu sama. Misalkan ke sini saja, arahnya sama, gitu.
Nah, lalu apa saja macam-macam garis? Ini jenis garis. Nah, macam garis sekarang. Nah, yang pertama disebut sebagai garis biasa. Atau garis lurus biasa. Ini kita bahasannya garis lurus ya, garis lengkung cuman jenisnya saja. Jadi selanjutnya kita tidak bahas yang ini, hanya fokus ke sini. Nah, garis lurus yang pertama, macam garis lurus ya. Nah, yang pertama yaitu garis biasa. Garis biasa ini ya seperti yang ini, garis biasa. Garis biasa merupakan sebuah garis lurus yang tanpa arahnya. Jadi arahnya bisa ke sana, bisa ke sana, tapi dia tidak spesifik arahnya kemana. Nah, garis seperti ini penulisannya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan huruf kapital. Ingat, sebuah garis itu terdiri dari banyak titik ya, banyak titik yang saling terhubung. Artinya di ujung sini terdapat sebuah titik. Di ujung sini juga ada sebuah titik. Nah, jadi ya, baik karena di sebelah sini terdapat titik. Tadi kan definisi sebuah garis itu merupakan sekumpulan titik. Artinya di setiap ujung dari garis lurus ini adalah titik-titik. Karena ujungnya merupakan sebuah titik, maka titik itu kan ditulis dengan huruf kapital. Artinya misalkan di sini namanya titik ujung ini namanya A, di titik ini namanya ujung B. Jadi garis ini disebut sebagai garis AB. Garis AB ini juga dapat dipersingkat lagi penulisannya dengan cara cukup menuliskan A, B, lalu garis lurus di atasnya. Artinya AB ini merupakan sebuah garis lurus atau garis lurus biasa ketika ada garis di atasnya. Dengan cara yang sama, misalkan ada sebuah garis lurus lagi seperti ini. Titik yang ini namanya garis titik P, ini namanya Q. Maka ini disebut sebagai garis PQ. Nah, ini juga dapat kita tulis dengan singkat atau dengan lebih lengkap lagi supaya spesifik bahwa ini merupakan garis lurus biasa dengan cara menuliskan tanda di atasnya. Jadi garis PQ ini merupakan sebuah garis lurus biasa. Seperti itu. Lalu cara penulisan garis lurus yang lain, yang kedua yaitu disebut dengan cara huruf kecil ya, dengan huruf kecil. Ini penamaan garis biasa dengan huruf kecil. Misalkan ada sebuah garis seperti ini, seperti ini. Misalkan garis ini kita kasih nama K. K seperti itu. Tulisannya jelek ya. Sorry. Jadi misalkan garisnya namanya L ya. Nah, L ini dapat kita tulis di sini atau dapat kita tulis di atas ini, bisa di tengah juga bisa, sejauh dekat dengan garis ini. Misalkan contoh yang lain seperti ini. Ini garis Q. Nah, menggunakan huruf kecil. Jadi garis lurus biasa dapat kita tulis dengan penamaan titik-titiknya seperti ini, garis AB dengan menambahkan tanda di atasnya, lalu ada garis PQ dengan menambahkan tanda juga di atasnya, lalu menggunakan huruf kecil, yaitu satu huruf kecil saja sebagai penamaan wakil dari simbol matematika sekumpulan titik ini, misalkan garis L atau garis Q seperti itu. Jadi penamaan sebuah garis menggunakan dua cara. Pertama menggunakan huruf kapital, kedua menggunakan huruf kecil. Itu untuk garis lurus.
Nah, sekarang ini garis lurus biasa sudah kita bahas. Selanjutnya garis lurus yang lain. Garis lurus yang lain yaitu disebut sebagai sinar garis. Oke. Sinar garis ini merupakan sebuah garis lurus di mana memiliki pangkal, memiliki satu buah pangkal dan ujung yang lainnya merupakan pangkal sisi yang lainnya merupakan ujung, memiliki pangkal dan ujung. Artinya sinar garis ini berbentuk seperti tanda panah seperti ini. Ini adalah sebuah garis lurus biasa, tapi ketika ada tanda panah di salah satu ujungnya seperti ini, maka disebut sebagai sinar garis. Jadi sinar garis merupakan sebuah garis lurus yang memiliki pangkal dan ujung. Nah, misalkan titik pangkal ini adalah titik A, titik ujung ini adalah titik E misalkan. Maka ini disebut sebagai sinar garis AE. Tanda di atasnya jangan lupa, tapi ada tanda panah. Nah, jadi A disebut sebagai pangkal dan E ini disebut sebagai ujung. Posisi tanda panah itu selalu disebut ujung, yang tanpa tanda panah disebut sebagai pangkal, dan namanya sinar garis AE. Tanda di atasnya adalah sebuah garis lurus, di mana garis lurus ini ada ujungnya di sini, tanda panah. Artinya A ini sebagai pangkalnya dan E sebagai ujungnya. Nah, contoh yang lain seperti ini, C D. Ujungnya di sini, artinya pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Ini tanda panahnya di sini. Maka garis ini namanya sinar garis DC. Oke, thread tanda panah. Artinya sinar garis DC pangkalnya di D dan ujungnya di C. Nah, misalkan disuruh buat garis sinar garis RS, pangkalnya di R dan ujungnya di S. Maka kita buat seperti ini. Misalkan ini ujungnya, otomatis ini adalah S dan ini adalah R, seperti itu. Setelah sinar garis, jenis yang terakhir disebut sebagai berkas garis. Berkas garis. Nah, apa itu berkas garis? Berkas garis itu di mana sisi-sisi dari garisnya merupakan ujung. Jadi kedua buah pada sebuah garis, di sini ujungnya, di sini juga ujungnya. Itu disebut sebagai berkas garis. Keduanya merupakan sebuah ujung. Misalkan ini ujung sini namanya A, di sini namanya B, maka ini garis ini disebut sebagai berkas garis. Berkas garis AB. Karena keduanya merupakan ujung, karena dia merupakan berkas garis, maka tanda di atasnya juga mengikuti tanda arah dua panah seperti ini. Nah, misalkan ada satu lagi, ini panah di sini, ini R, ini T, maka namanya berkas garis RT, seperti itu. Nah, jadi penulisannya seperti itu untuk berkas garis. Kesimpulannya ada 3 jenis
garis lurus. Yang pertama garis biasa, selanjutnya kita sebut sebagai garis saja, di mana tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Dia merupakan garis lurus atau sekumpulan titik-titik. Penamaannya menggunakan nama dengan huruf kecil biasa, baik itu di dekatnya atau di tengahnya atau di mana saja sejauh dekat dengan garis tersebut. Lalu penamaan juga dengan titik atau ujung-ujungnya merupakan ujung kapital dengan huruf kapital A dan B. Ini garis biasa. Lalu ada garis sinar garis, di mana salah satunya pangkal dan salah satunya ujung. Penulisan nama garis ini mengikuti nama pangkal kemudian nama ujung. Misalkan sinar garis AB, ada tanda panah di atasnya, panah satu arah ya, disebut panah satu arah, yang mengikuti arah pangkal dan arah ujung. Ini juga dapat kita tulis ya, tulis menjadi EA misalkan, EA. Tandanya bagaimana? Tetap pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Artinya pangkalnya A, ujungnya E. Berbeda dengan garis biasa, di mana garis biasa garis AB ini sama dengan BC garis BA gitu ya. Sama dengan garis BA, sama dengan ini garis PQ sama dengan garis QP. Tidak ada perbedaan pada garis biasa. Sedangkan pada garis sinar garis, perbedaannya tetap pada tanda titik, tanda arah panahnya yang menandakan mana pangkal mana ujung. Karena ini pangkalnya A, ujungnya E, maka penulisannya AE dengan tanda panah seperti ini. Bisa juga dengan menulis EA tapi tanda panahnya ke arah kiri yang menandakan A ini pangkal dan E ini ujung. Lalu berkas garis yaitu sebuah garis yang kedua-duanya merupakan ujung. Jadi ini tanda panah, di sini juga tanda panah. Namanya misalkan ini A, ini B, maka garis ini disebut sebagai berkas garis AB dengan tanda panah di atasnya, tanda dua panah ya. Nah, kalau ini dapat juga kita tulis balik-balik, misalkan sama dengan BA, tapi tandanya dibalik sama juga seperti ini. Maaf ya karena kejepit. Yang ini juga bisa sama dengan TR, tandanya seperti ini. Baik, itu saja untuk jenis garis, macam garis, definisi garis, titik, dan penamaan titik. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kedudukan titik terhadap sebuah garis.